Assalamualaikum semuanya. Sebelum mulai belajar, mari kita berdoa agar ilmu yang diterima bisa bermanfaat dan diperlancar dalam menyerap ilmu yang diajarkan. Mari kita lanjutkan pembelajaran kita di bab yang keempat. Bab keempat ini membahas mengenai persamaan linier satu variabel. Nah, di video yang pertama ini kita akan membahas konsep dari persamaan linier satu variabel. Yang pertama harus kita ketahui adalah mengenai kalimat tertutup. Kalimat tertutup ini adalah kalimat yang sudah diketahui nilai kebenarannya. Contoh, Presiden pertama Republik Indonesia adalah Insinyur Soekarno. Ini adalah suatu pernyataan atau suatu kalimat yang sudah pasti benar. Karena benar, Presiden pertama dari Republik Indonesia adalah Presiden Soekarno. Contoh yang kedua, 1 ditambah 2 sama dengan 3. Ini sudah pasti benar, karena benar 1 ditambah 2 hasilnya adalah 3. Berarti kalimat ini kita sudah bisa menentukan nilai kebenarannya. Yang ketiga, ibu kota Indonesia adalah Palembang. Ini adalah pernyataan yang bernilai salah, karena kita tahu ibu kota dari Indonesia adalah Jakarta. Lalu contoh kalimat yang lain, 12 dikurang 10 sama dengan 5. Nah, 12 dikurang 10 ini kita sudah bisa menentukan hasilnya. 12 dikurang 10 hasilnya adalah 2. Sedangkan di sini adalah hasilnya 5. Berarti 12 dikurang 10 sama dengan 5 hasilnya atau nilai kebenarannya adalah salah. Ingat, kalimat tertutup adalah kalimat yang sudah diketahui nilai kebenarannya. Lanjut, kalimat terbuka. Kalimat terbuka adalah kalimat yang belum dapat ditentukan nilai kebenarannya. Jadi kita belum bisa menentukan ini benar atau salah karena memiliki unsur yang belum diketahui nilainya. Contoh, yang pertama, Provinsi S terletak di Pulau Sumatera. Nah, ini kita belum tahu provinsi S yang dimaksud ini adalah provinsi apa. Jadi kita belum bisa menentukan kalimat ini benar atau salah. Maka kalimat ini merupakan contoh kalimat terbuka. Yang kedua, A ditambah 2 sama dengan 5. Ini juga merupakan contoh kalimat terbuka karena ada variabel atau unsur yang belum diketahui. Seandainya kita sudah mengetahui nilai A ini, maka kalimatnya berubah menjadi kalimat tertutup. Misal, A ini ternyata adalah angka 2, maka 2 ditambah 2 sama dengan 5, ini artinya bernilai salah. Nah, tapi karena A di sini bukan merupakan angka, jadi kalimat ini tidak bisa kita tentukan nilai kebenarannya, maka ini termasuk kalimat terbuka. Yang ketiga, 2 dikurang M sama dengan 1. Ini juga sama. Di kalimat ini memiliki unsur yang belum diketahui atau ada variabelnya. Maka kita tidak bisa menentukan nilai kebenaran dari kalimat ini. Kalimat ini maka kita sebut sebagai kalimat terbuka. Nah, sudah bisa membedakan mengenai kalimat terbuka dan kalimat tertutup. Mari kita lanjutkan ke persamaan. Persamaan adalah kalimat terbuka yang mempunyai relasi tanda sama dengan. Contoh, tulislah kalimat terbuka berikut menjadi suatu persamaan. Yang pertama, jumlah suatu bilangan N dan 7 adalah 15. Nah, adalah ini kalau kita ubah menjadi suatu persamaan berubah menjadi sama dengan. Yang ditanya adalah jumlah suatu bilangan, berarti N kita jumlahkan dengan 7, hasilnya adalah 15. Jadi kalimat jumlah suatu bilangan N dan 7 adalah 15 kalau kita ubah menjadi suatu persamaan berubah menjadi N ditambah 7 sama dengan 15. Kalimat yang kedua, selisih bilangan Y dan 7 adalah 3. Selisih artinya dikurang, berarti Y dikurang 7 sama dengan 3. Hasil kali bilangan G dan 5 adalah 30, berarti G dikali 5 sama dengan 30 atau 5G sama dengan
30. Ini berarti kalimat hasil kali bilangan G dan 5 adalah 30. Kalau kita ubah menjadi persamaan, ini berubah menjadi 5G sama dengan 30. Selanjutnya, persamaan linear satu variabel. Ini ada dua cirinya. Yang pertama, mempunyai relasi tanda sama dengan. Tanda sama dengan yang seperti ini. Artinya kalau dia memiliki relasi kurang dari, lebih dari, kurang dari sama dengan, atau lebih dari sama dengan, ini bukan merupakan persamaan. Lalu yang kedua, mempunyai satu variabel yang berpangkat 1. Jadi mempunyai satu variabel. Kemarin kita sudah belajar di bab sebelumnya mengenai variabel. Itu merupakan lambang yang kita simbolkan dengan huruf kecil. Nah, variabel ini di persamaan linear satu variabel hanya boleh berpangkat 1. Ingat, pangkatnya adalah 1. Kalau dia setengah, min 1, atau angka-angka yang lain, itu berarti bukan persamaan linear satu variabel. Langsung saja ke contoh. Contoh persamaan linear satu variabel yang pertama, 2x min 4 sama dengan 8. Ini kita lihat ciri yang pertama, dia menggunakan relasi sama dengan, benar. Dan variabelnya hanya ada satu, yaitu x. Dan x ini pangkat tertingginya adalah 1, atau x ini pangkatnya adalah 1. Jadi ini benar merupakan contoh persamaan linear satu variabel. Yang kedua, x ditambah 7 sama dengan 9. Ini juga benar merupakan persamaan linear satu variabel karena relasinya adalah sama dengan dan variabelnya ada 1 berpangkat 1. Pangkat kalau tidak ditulis itu artinya pangkat 1. Yang ketiga, 2p sama dengan 10. Relasinya sama dengan variabelnya p pangkat 1. Jadi ini merupakan persamaan linear satu variabel. Contoh yang keempat, m sama dengan 8. Relasinya sama dengan variabelnya m pangkat 1. Berarti ini merupakan persamaan linear satu variabel. Nah, langsung ke contoh yang bukan merupakan persamaan linear satu variabel. Yang pertama, 4 ditambah b lebih dari 10. Nah, ini sudah terlihat jelas relasi yang digunakan adalah tanda lebih dari, bukan tanda sama dengan. Maka ini bukan merupakan persamaan linear satu variabel. Walaupun di sini variabelnya ada satu, yaitu b. Yang kedua, x ditambah 10y sama dengan 100. Nah, ini relasinya benar, menggunakan relasi sama dengan, tapi variabelnya ada dua, yaitu variabel x dan y. Sedangkan untuk persamaan linear satu variabel, variabelnya hanya ada satu. Jadi ini bukan merupakan persamaan linear satu variabel. Contoh yang ketiga, akar x plus 9 sama dengan 0. Ini benar, relasinya menggunakan sama dengan, x-nya kalau bilangan dibuat dalam bentuk akar, kita ubah menjadi bilangan berpangkat, artinya x pangkat setengah. Ingat, kalau dia akar berarti dia pangkat setengah. Berarti ini bukan merupakan persamaan linear satu variabel. Contoh yang keempat, 1 per x sama dengan 5. Relasinya sama dengan, nah ini 1 per x. Kalau kita lihat secara sekilas, ini x pangkatnya adalah 1. Tapi karena dia dibuat dalam bentuk 1 per x atau x-nya berada di bawah, maka ini bukan merupakan persamaan linear satu variabel. Karena 1 per x kalau kita ubah menjadi bentuk bilangan berpangkat, ini menjadi x pangkat min 1. Nah, contoh lagi, misal ada persamaan x per 5 sama dengan 1. Relasinya sama dengan, ini benar x-nya pangkat 1 karena x-nya terletak di atas. Kalau dia x-nya terletak di bawah, itu artinya x pangkat min 1. Untuk mengetahui sejauh mana pemahaman kalian mengenai materi yang sudah diajarkan di video ini, mari kerjakan soal latihan di halaman 256, nomor 1, A sampai J, dan nomor 3,
A sampai J, ini nomor 3 hanya disuruh menentukan mana yang merupakan persamaan linear satu variabel dan mana yang bukan. Selanjutnya nomor 4, A sampai F. Terima kasih sudah menyimak. Semoga ilmunya bisa bermanfaat. Jangan lupa mampir ke video yang lain ya. Assalamualaikum.